Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana situasi hubungan Gemini bersama dengan kamu terlepas dari apa status hubungan kalian, dan berikut nanti kita akan lihat juga bagaimana hubungan asmaranya Gemini bersama dengan pasangan yang lain, sama aja terlepas dari apa status hubungannya mereka ya. Tapi sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik ya, kita awali dari hubungan Gemini bersama kamu dulu. Ini dia. Ada energi dari Two of Cups. Berikut ada di situ energi dari Six of Cups, Page of Swords, reverse, Three of Swords, reverse, dan berikut ada energi dari Knight of Cups. Di situ ada energi dari Page of Cups, Three of Cups, bagus banget. Ada energi dari The Emperor, dan kemudian ada energi dari Queen of Pentacles. Aduh, kenapa lah ini ya si Gemini ini nyelingkuhin kamu ya, atau menjadikan kamu hanya sebatas selingkuhan ya? Sebab kalau malah energi hubungan kalian, aduh nggak tahu lah Mari, sangat bagus banget lah, gimana itu. Walaupun kalian katakan misalnya ya, kamu hanya orang ketiga gitu. Tapi Mari lihat di sini tuh Gemini datang ke kamu, ya dia membawakan perasaan cinta ke kamu. Jadi bukan hanya melihat kamu sebagai ajang untuk happy doang, ya hip hura saja, gebiar saja. Oh tidak, gitu. Memang ada rasa cintanya dia. Ini peduli banget sama kamu, gitu ya. Ini peduli banget, sayang banget ini si Gemini ini ke kamu, gitu. Apalagi kalau kamu ternyata sudah istri, kamu ternyata udah suami, gitu ya. Nah kalau kalian ini masih pacaran, betul di sana itu tuh jika Gemini ini pernah ngomong sama kamu ya, bebek suatu saat kita menikah ya. Mari lihat omongan yang kayak gitu tuh kayaknya bukan gombal mukio ya, tapi itu adalah kesungguhan datang dari hati. Walaupun dia kamu ketahui selingkuh ya, atau hanya menjadikan kamu selingkuhan ya, tapi itu kalau Mari bilang, nanti kita akan lihatlah bagaimana hubungan dia dengan dengan pasangan dia yang lain ya. Kita lihat nanti. Sebab kalau dengan kamu ya tidak bercandaan ini ya. Tidak bercandaan. Jadi bisa-bisa andaikan pun dia berselingkuh, tapi pasti ini dia mau kalau perselingkuhannya dia tidak akan berdampak buruk untuk kamu. Sebisa mungkin ini tuh Gemini pasti dia akan jaga betul ya. Jadi jangan chattingnya dia itu tuh dibaca, chattingannya dia dengan orang lain dibaca sama kamu, gitu. Jangan kamu jadinya stres, jangan kamu jadi sedih ya, kamu tidak boleh marah, gitu loh, ya. Jadi bagaimana kondisi keadaannya kamu sangat penting bagi Gemini ini, sangat penting, gitu. Dan bisa-bisa ya kamu juga memang punya perasaan yang sangat amat besar ya ke Gemini ini, gitu loh. Kamu juga tulus sama dia. Memang beberapa ada ini Mari nampak kalian seperti sempat bersama-sama, kemudian berpisah, dan kemudian ketemu lagi gitu ya, jalan lagi untuk di saat ini, ada lagi koneksi di saat ini. Memang ada beberapa seperti itu Mari nampak skenario relationshipnya ya. Dan dengan bersama kembali lagi ini tuh Mari nampak kok kayaknya Gemini makin sayang ini sama kamu, gitu loh, makin sayang. Jadi yang manalah skenario nya kalian, yang jelasnya ya keinginan untuk bersama, baik dari kamu, baik dari Gemini, ini tuh ndak bisa dipungkiri itu ada. Itu loh ya, kalian seperti punya bonding emosional yang sangat kuat gitu ya.
Jadi mungkin kamu juga kayak ngelihat bahwa andaikan pun kamu pernah tersakiti oleh Gemini ini, tapi kamu masih juga inget gitu loh, sisi-sisi baiknya Gemini ini ke kamu. Jadi kamu tidak hanya bercokol, ya, kamu tidak hanya berhenti sampai dia nyakitin gue, si Gemini ngelukain gue gitu ya. Enggak gitu kan. Masih ada yang kayak kamu bisa, iya sih, oke, yang kemarin dia memang nyakitin gue, tapi kalau boleh jujur, ya ada sih baik-baiknya dia ini juga ke gue, banyak malah gitu loh. Peduli dia, perhatian dia gitu ya, sayang dia sama anak-anak kami, jika misalnya kalian sudah punya anak gitu kan, itu loh. Jadi mungkin dalam pertimbangannya kamu, jika dibandingkan antara jeleknya Gemini sama sama bagusnya Gemini, di saat ini bisa aja kamu nengok, oh ya sih lebih banyak lagi baiknya dia gitu loh. Lagian gimana ya kamu mau melihat dia sebagai orang yang jahat gitu ya? Loh, soalnya kamu ini kan ya memang punya perasaan cinta gitu kan, punya perasaan sayang gitu loh. Jadi nampaknya susah ya jika kita yang punya cinta, punya perasaan sayang, melihat orang yang kita cintai dan kita sayang itu tuh pakai kacamata yang dari sudut pandang negatif. Agak susah itu. Bukannya nggak bisa ya, tapi agak susah. Nah, gitu. Dan ya kamu secara sadar nggak sadar lebih memang memutuskan untuk melihat sisi positifnya aja. Gitu. Jadi secara otomatis tereliminasi, walaupun dia katakannya kalau kamu pakai logiknya kamu, aduh ini orang jahat gitu ya. Si Gemini ini tuh kejam misalnya. Tapi karena kamu lebih, ngapain lihat yang jahatnya, lihat yang indah-indahnya aja lah gitu. Nah, jadi di sana itu tuh yang jahatnya dia, yang pernah dia bikin kamu sakit hati, secara otomatis bisa tersembuhkan lagi gitu loh. Apalagi kamu lihat ada itikadnya dia, misalnya dia datang minta maaf sama kamu gitu ya, ngomong dia minta maaf, atau dia melakukan sesuatu sebagai pernyataan dia minta maaf sama kamu gitu loh. Misalnya dia ngebeliin kamu sesuatu, ngajak kamu jalan-jalan gitu ya, traktir kamu gitu loh, membelai kamu, ini juga bisa ya, hanya dengan dia mengkecup kamu, membelai kamu, memeluk kamu, sudah nyes gitu loh, udah nyes, udah kayak bim salabim, terobati hatinya kamu gitu. Dan mari lihat memang dalam hubungan kalian nampaknya konflik-konflik enggak banyak ini terjadi ya, enggak banyak gitu. Kamu sakit hati itu tuh bisa karena memang ini atas dasar dari ketersinggungannya kamu aja. Kamunya aja yang kecolek sendiri gitu loh. Karena tadi kata, kalau mari lihat ya dari energi kartu tarotnya Gemini, tak berencana dia, tak punya dia motif mau nengok kamu itu tuh nangis. Jangan kan nangis, sedih aja nggak ada rencananya dia gitu. Ya mungkin kamu patah hati seperti ini, sempat terluka seperti ini karena kamu tahu gitu ya bahwa kamu hanya jadi orang ketiga, atau kemudian kamu diselingkuhin gitu ya, kamu pasangan sah tapi kamu diselingkuhin, ya wajar gitu. Jadi mari katakan kamunya aja yang merasa sakit sendiri, bukan artinya mari ngeceng-cengin kamu ya, bego banget lu, bisa-bisanya lu kesakit gitu ya, tersakit. Enggak ya, enggak, bukan kesana ya arahnya, mari nggak mau ngeleceh kamu gitu ya. Nah, karena memang sudut pandangnya kamu melihat sebuah peristiwa membuat emosinya kamu jadi terluka gitu aja, itu loh ya. Dan tentu ya apapun statusnya kamu tuh tidak tenang
Itu udah wajar, ini udah wajar gitu loh. Walaupun dia tetap baik sama kamu, tapi kok ya udah enak lah ya kan. Masa sih hanya jadi orang ketiga misalnya, masa sih masa sih kemudian aku diselingkuhin, ya bagaimana kamu tuh bisa tenang gitu ya kan? Gimana ngebayangin dia tertawa aja dengan pasangan dia yang lain, itu udah sangat mampu bikin kamu tus gitu hatinya kan, kecolek gitu hatinya, kecolek sakit gitu hatinya kan. Nah di sana hanya ngebayangin doang, nggak usah ngeliat pun gitu loh. Ketika kamu kayak disentuh sama Gemini ini, kemudian kamu terlempar imajinasinya kamu, oh begitu berarti dia pun menyentuh pria itu, dia pun menyentuh wanita itu, sakit gitu ya. Namun kalau kamu nggak kemana-mana ya pemikirannya kamu, mari lihat kebahagiaanmu ini tuh bisa lah ini paripurna. Mari jujur-jujur aja, harus paripurna. Karena ini loh, 4 kartu nunjukin energinya Gemini. Apa ya yang harus aku lakukan biar pasanganku ini tuh gembira ya, bikin dia bahagia, itu tuh apa ya? Nah gitu motifnya si Gemini ini. Ya, nggak rela dia seekor semut ngegigit kamu gitu. Bahkan begitulah kira-kiranya ininya ya, analoginya ya. Nggak boleh ada yang mencederai kamu. Kamu ini tuh di matanya si Gemini seperti putri salju gitu loh ya, walaupun kamu laki-laki nih ya, tapi pengen dia ngelihat kamu itu tuh bisa mampu dia perlakukan seperti kamu putri salju. Nggak bisa, nggak boleh kamu merasa sakit terutama oleh orang lain gitu loh. Makanya dia pun memastikan dirinya harus bisa optimal, maksimal atau apa itu namanya ya, ke kamu gitu ya. Dan pasti sebenarnya kamu itu tuh bisa lihat, cuman ya itu tadi, karena kamu seorang manusia yang punya pikiran, yang punya perasaan sendiri, bisa terlempar kan untuk membayang-bayangkan gimana dia dengan pasangan dia yang lain gitu. Atau katakanlah memang pernah, namanya juga manusia ya si Gemini ini kan, dia juga adalah jelek-jeleknya dia ya, pastilah ada gitu ya, pastilah ada. Secara dia bukan dewa dewi gitu kan. Nah jadi mungkin sikapnya dia yang kemarin hari itu tuh masih kadang-kadang membuat kamu merasa sakit gitu ya. Tapi itulah ya, sengaja atau tidak sengaja di saat sekarang yang Gemini pastikan bahwa dia harus memperlakukan kamu dengan perlakuan yang istimewa. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan Gemini bersama pasangan dia yang lainnya. The Magician, Wheel of Fortune reverse, Knight of Swords reverse, Three of Swords reverse, bukan reverse, Three of Swords, dan berikut ada King of Pentacles reverse. Ada Queen of Pentacles reverse, ada The Empress, kemudian ada energi dari Four of Pentacles, dan berikut ada Four of Wands ya. Oke. Ya, ada kecenderungannya ya, pembacaan ini lebih cocok dibawakan ini kepada kamu yang menjadi pasangan selingkuhannya Gemini, dan pembacaannya ini untuk Gemini bersama pasangan sahnya dia. Ini ya. Sebab ini keluar kartu keluarga ya, mari nampak. Indikasinya ke arah sana. Nah, iya, betul ya. Gemini ini tuh memang kayak bikin porak-poranda lah relationship-nya dengan si pasangan dia yang lain. Gitu ya. Ini tuh rasa sakitnya si pasangan Gemini yang lain masih sangat amat segar. Gitu loh. Dan rasa sakitnya dia ini pasti akan dia tunjukin ke Gemini gitu. Namanya orang yang lagi tersakiti ya, dia itu akan melakukan habis-habisan ya, segala macam cara upaya ya,
untuk menghancurkan relationship-nya dia dengan Gemini. Gitu loh. Ya, kamu harus tahu bahwa aku tersakiti. Jadi ini bisa ngajak berantem mulu. Gitu lah. Dia bisa kabur, lari, pergi. Gitu ya. Dia bisa juga kayak misalnya nih ya, dia tersakiti gara-gara dia tahu Gemini ini tuh menyelingkuhi dia. Gitu ya. Bisa dia nekat gitu loh. Oh, kamu selingkuhin aku juga akan selingkuhin kamu. Di sana terang-terangan aku akan tunjukin aku jalan sama cowok lain, aku deket sama cewek lain, biar kamu tahu rasa. Gitu ya. Mau hancur relationship ini, hancurlah, dan memang itu yang aku mau. Gitu. Jadi ini tuh lagi galak ini si pasangannya Gemini yang lain ya, galak gitu atau nekat. Gitu ya. Bisa dia pulang dengan sengaja mabuk gitu ya. Bisa tuh menghempaskan harta benda, barang-barang gitu ya. Ngabisin uang dari ATM misalnya. Gitu ya. Ada aja lah polanya dia yang dia anggap pola ini tuh pola yang bisa merusak mereka. Gitu loh. Terutama merusak Gemini ini. Di situ. Ya. Jadi semacam kayak ada dendam di sana. Ada dendam. Harus dia pastikan Gemini ini tuh merasakan apa yang sedang dia rasakan. Gitu. Ngomong nih nggak bisa pelan ini. Gitu. Kalau dia terlatih untuk maki-maki, oh maki-maki dia. Kalaupun dia nggak terlatih, dia latih dirinya. Gitu. Bisa jadi dia orang yang tadi itu tuh banyak usaha upaya ya membuat kondisi keadaan hubungan mereka ini tuh adem ayem tentrem ya. Tapi dia di saat sekarang bisa jadi orang yang wah hancurkan ini semua gitu ya. Keluar jurus api gitu ya. Puting beliung gitu ya. Keluar. Kampak, golok, parang gitu ya. Keluar gitu. Di sana ya. Segila-gila yang mampu dia lakukan, oh pasti dia akan lakukan. Gitu. Atau ya tadi dia memilih untuk hilang gitu, dan dia pastikan bahwa dia hilang total. Bisa juga ada beberapa di sana. Harapannya dia dengan dia pergi ini tuh gitu ya, dia mau meninggalkan gitu. Orang meninggalkan itu tuh juga sama ya dengan mau menghancurkan. Jangan pikir orang mau meninggalkan itu tuh artinya memilih untuk jalan damai, tidak selalu. Tidak selalu. Ada aku diem, aku blokir semua, aku kabur, aku pergi biar hancur ini semua. Nah, ada kayak gitu ya. Nah, walaupun kalau Mari lihat untuk di saat ini tuh kecenderungan dari pasangan Gemini yang lain frontal ya, maunya dia hadap-hadapan, bukan untuk memilih pergi ya, memilih untuk silent treatment. Tapi frontal sefrontalnya. Gitu loh. Mau mukul, mau apa, itu bawaannya. Namanya orang lagi emosi. Namanya orang lagi merasa sakit. Gitu ya. Sia-sia yang apa yang aku lakukan, kebaikan aku selama ini. Aku pernah berbuat baik ke kamu, kamu lihat ya. Kalau aku nggak berbuat baik, gitu ya. Gimana modiarnya kamu aku buat. Nah, kayak gitu tuh energi dari pasangannya Gemini ini. Di sana ya. Tapi walaupun demikian model dari pasangannya Gemini, Mari lihat Gemini ini tuh kayak dia kalau pasangannya marah, dia diem. Kalau pasangannya ngamuk-ngamuk, dia ngambil hati. Gitu. Jadi Gemini ini tidak nge-mirroring, dia nggak kepancing. Nggak. Gitu. Tetap dia bawaannya itu tuh tenang. Sebab gimana pun dia kan nggak mau juga ya ninggalin pasangan dia yang lain. Dia pun gak mau rusak hubungannya dia dengan pasangan dia yang lain ini. Gak mau dia. Gitu. Ini maaf aja ya. Andaikan si pasangannya ini tuh mukul dia. Ya. Nggak dia balas itu dengan pukulan. Nggak. Mungkin dia diem. Paling-paling dia peluk. Dia tenangkan. Sebisanya dia gitu. Nah, di sana ya. Dia ngambil hati nih habis-habisan ini. Mari nampak.
ngambil hati juga. Jadi bagaimana caranya Gemini ini tuh memperlakukan kamu, ya begitu juga ini Gemini memperlakukan pasangan yang lain itu loh ya. Jadi ternyata di sini dia mau kalian dua-duanya gitu ya. Apalagi misal kalau ini tuh memang betul pasangan sahnya dia itu loh ya, sudah jadi istrinya dia, udah jadi suaminya dia gitu loh. Nggak bisa dia itu ya mengorbankan hidupnya dia dengan si pasangan sahnya dia ini. Nggak mau dia. Rumah tangga ini tuh harus tetap ada, kondisi dan keadaan harus segera membaik gitu dianya. Jadi nggak kepancing dia ya, nggak kepancing gitu. Tindakan yang opposite yang lebih dia pilih untuk dia lakukan gitu. Mau jerit-jerit ini si pasangannya dia, kamu jahat, kamu ini gitu ya. Keluar itu nama-nama kebun binatang misalnya, Gemini diem gitu. Tenang beb, aku minta maaf, jangan marah-marah lagi ya gitu. Jangan gitu ya dia tuh. Namanya orang ngambil hati ya. Iya aku salah. Iya kamu sakit ya. Minta ampun aku ya. Mau dia. Bawaannya tenang banget. Tenang banget. Kayak segalak-galaknya si pasangan dia yang lain ini bisa dianggap oleh Gemini, ini masih hal kecil kok. Gitu loh. Nggak takut dia ngeliat pasangannya dia itu garang gitu ya. Nggak takut dia. Itu makanya karena dia nggak takut itu ya, dia tenang aja gitu. Tenang aja di sana. Katakan pasangannya dia itu tuh kabur misalnya ya, minggat gitu. Dia cariin ini. Dia cariin. Minggatnya kemana? Gitu loh. Kaburnya kemana? Mau dibawa pulang. Gitu maksudnya dia. Mau dijemput untuk pulang. Nah, kalau misal pasangannya dia itu tuh nggak mau pulang, dia ya udah kamu di sini aja. Nah ini ya uang jajannya kamu. Gitu tuh bisa. Pokoknya ini energinya Gemini nggak maksa-maksa gitu ya. Dia tahu ya, semacam dia tuh mengerti menyikapi orang kayak gini tuh gimana caranya. Ya, menjinakkan amukan amaran yang seperti ini tuh bagaimana caranya. Tahu dia itu. Mari lihat. Makanya tidak memperunyam keadaan. Si pasangannya dia yang lain ini mau menghancurkan, nah Gemini mau ngebetulin gitu lah. Ya. Ini menghancurkan, ini membangun. Ini mau membangun, ini mau menghancurkan. Gitu-gitu. Gontok-gontok. Mau digontok si Gemini ini sama pasangan dia yang lain. Tapi Gemini seperti bisa lah. Paham dia cara menangkisnya. Gitu ya. Cara mengendalikan kondisi keadaannya. Tahu dia. Nah seperti itu. Ya. Jadi memastikan kamu baik-baik saja. Memastikan kamu bahagia. Dan ternyata sama pula tindakannya Gemini dengan pasangan dia yang lainnya. Jadi kok kayaknya Gemini ini tuh pede ya, mari lihat ya. Dia pede punya dua orang seperti kalian ini. Itu loh. Jadi kayak kesabaran tingkat tinggi gitu mari nampak ya. Tindakan yang luar biasa ini ya. Atau jangan-jangan memang takdirnya dia punya dua pasangan, berpoligami. Itu juga bisa tuh. Kok kayak siap banget gitu loh. Kok kelihatan macam mampu sekali. Curiga mari. Apa ini memang takdir yang berkata demikian ya? Begitu. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan antara Gemini bersama kamu hadir energi dari Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, kemudian energi dari Taurus, ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Nah, di pembacaan Gemini dengan pasangan dia yang lain, Gemini hadir, Capricorn, kemudian Aries, berikut Taurus, Libra, kemudian ada energi dari Virgo, Sagittarius di sini, Aquarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.